Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhri Rosada Edward dengan NPM 2321010034. Saya dari kelas A HKI semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukum perdata internasional dari bab 8 hingga bab 13. Yaitu bab pertama yaitu bab 8 tentang penyelundupan hukum. Istilahnya ada di beberapa negara, yaitu dalam bahasa Belanda Wetsondenking dan dalam bahasa Prancis Vau de Loi, dan dalam bahasa Latin Frauslegis, dan dalam bahasa Jerman Gesetzgebung das Handel of Frigauslegis, Frauen Creation of Point of Context di Inggris, Froda alla Legge di Italia. Penyelundupan hukum adalah kaedah-kaedah hukum asing yang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungan dengan masalah hak-hak yang diperoleh. Yaitu selanjutnya tujuan penyelundupan hukum adalah untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Verständigung mengatakan bahwa penyelundupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam undang-undang tetapi melawan jiwa dan tujuannya, secara muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud untuk menghindarkan berlakunya kaedah-kaedah hukum tertulis atau tidak tertulis. Akibat penyelundupan hukum ini yaitu setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Kedua, ungkapan yang terkenal yaitu Fros omniorum, artinya penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku. Yang ketiga atau terakhir, prinsip ini dianut oleh Prancis. Contoh kasus peristiwa Porte de Beaufort, yaitu bab 9. Bab 9 ini menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Pengertiannya itu ya suatu kontrak dagang yang mengandung foreign elements atau unsur internasional, maka dalam pelaksanaannya adalah dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut. 1. Hukum manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut? 2. Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antara para pihak dan dalam perjanjian? Berhubungan dengan pertanyaan yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya hukum yang berlaku dalam kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak, namun apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Selanjutnya yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuatnya. Pencetus pilihan hukum adalah Dumoulin dari Prancis. Dalam pilihan hukum yang dilakukan terhadap suatu kontrak, berarti hukum yang sudah dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus diperlakukan. Kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum antara lain yaitu kontrak kerja internasional dan jual beli senjata. Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian, tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan. Masalah pilihan hukum yang akan diperlakukan atau ditetapkan adalah salah satunya masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Contoh dari pilihan hukum adalah dari kasus perkara Zefech pada tahun 1935, dan yang kedua yaitu perkara milik kasus Taylor Nicholas 1924. Yaitu selanjutnya yaitu pilihan hukum dengan Lex Mercatoria. Seperangkat prinsip-prinsip umum dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Istilah Lex Mercatoria diberikan pengertian sebagai hukum yang seragam atau uniform law yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai negara. Pada umumnya, Rex Mercatoria diartikan kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai negara. Digunakan apabila terjadi kekosongan atau gaps hukum. Hal itu dapat memberikan jalan keluar karena tidak adanya hukum nasional yang mengatur, sehingga para hakim dan arbitrator dapat memilih Lex Mercatoria dilengkapinya dengan prinsip equity sebagai bahan penemuan hukum oleh para hakim atau arbitrator. Yaitu selanjutnya pilihan hukum dengan Lex Loci Contractus. Ini adalah teori klasik
di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak dibuat. Pada saat sekarang teori ini sukar diterapkan karena orang mengadakan kontrak tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. Selanjutnya, mailbox teori. Jika kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu muka, maka yang penting adalah saat salah satu pihak mengirimkan surat berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara pihak yang mengirimkan penerimaan penawaran tadi. Bahwa hukum pihak yang mengirimkan penerimaan penawaran tadi bahwa hukum yang berlaku bagi para pihak terikat dalam kontrak internasional yang tidak mencantumkan klausula hukum yang digunakan dalam perjanjian kontraknya adalah hukum tempat kontrak itu dibuat. Kesulitan terjadi kemudian bila kontrak dibuat di beberapa tempat yang dibuat melalui telepon. Selanjutnya, lex loci solutionis. Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak adalah hukum di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian. Hukum yang berlaku bagi para pihak yang terikat dalam suatu kontrak internasional yang tidak mencantumkan klausul hukum yang digunakan dalam perjanjian atau kontrak adalah hukum tempat pelaksanaan kontrak. Selanjutnya itu bab 10 atau perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Bab 10 ini membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi para orang atau pihak-pihak lainnya. Dalam hukum perdata internasional, perbuatan melawan hukum menjadi penting karena bisa terjadi di dalam suatu negara. Misalnya perbuatan dilakukan di suatu negara tetapi kerugian timbul di negara lain. Karena itu harus ditentukan hukum negara yang mana yang digunakan. Ada 3 teori yang digunakan untuk menentukan hukum dalam perbuatan melawan hukum. Pertama, teori tempat terjadi kerugian. Kedua, teori tempat dilakukan perbuatannya, yaitu teori kombinasi, yaitu mengubah antara tempat perbuatan dilakukan dan tempat kerugian terjadi. Bab ini juga membahas status dengan badan hukum. Status badan hukum dapat ditentukan berdasarkan beberapa asas, seperti tempat badan hukum didirikan, tempat pusat administrasi, tempat kegiatan usaha, atau tempat kedudukan badan hukum tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa bab 10 menjelaskan bagaimana hukum perdata internasional menentukan hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum, terutama jika peristiwa tersebut memiliki unsur asing atau hubungan dengan lebih dari satu negara. Itu pada bab 11 atau asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan keluarga. Bab ini membahas tentang asas-asas HPI dalam hukum benda dan hukum keluarga. Dalam HPI, hukum benda dibahas karena setiap negara bisa memiliki aturan yang berbeda tentang benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap benda, dikenal beberapa asas, salah satunya lex situs, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda itu berada. Bab ini juga membahas lembaga jaminan seperti gadai, fidusia, hipotenik, dan hak tanggungan. Jaminan digunakan untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Selain hukum benda, bab ini juga membahas asas-asas HPI dalam hukum keluarga seperti perkawinan, hukum orang tua dan anak, adopsi, serta perceraian. Dalam perkawinan yang memiliki unsur asing, hukum yang digunakan dapat berdasarkan tempat perkawinan yang dilangsungkan, kewarganegaraan para pihak, atau domisili para pihak. Jadi, bab 11 menjelaskan HPI berfungsi menentukan hukum mana yang berlaku dalam personal, benda, dan keluarga melalui unsur asing agar hubungan hukum tersebut memiliki kepastian. Bab selanjutnya yaitu bab 12 menjelaskan tentang yuridiksi pengadilan dan arbitrase. Pengertian yuridis forum adalah kewenangan memutuskan perkara. Forum bisa menolak mengadili jika non-conformis atau pertimbangan koneksitas tidak signifikan, lis alibis pendes atau perkara sama dengan di forum lain. Selanjutnya lis juditex atau sudah diputus forum lain. Yaitu B, tipe-tipe yuridiksi pengadilan. Pertama yaitu in personam atau atas orang. Kedua in rem atas benda, which in rem atas benda bertentu terkait tuntutan pihak lain. Dasar penetapan yaitu kehadiran fisik, tempat tinggal, persetujuan, minimum konteks. Yang C, kompetensi absolut dan relatif. Absolut atau kewenangan tetap pengadilan arbitrase tidak boleh dialihkan. Relatif atau tergantung pilihan forum dalam kontrak.
D. Pilihan forum. Pilihan forum atau lembaga pengadilan arbitrase yang ditunjuk kontrak internasional. Kedua, tujuan pengadilan sengketa menghadiri konflik yurisdiksi. Yang E. Hukum arbitrase internasional. Pertama, mengikuti Uncitral Arbitration Rules 1976. Kedua, informasi kontrak atau arbitrase, pihak bersengketa, arbiter, sekretaris jangka waktu, dan biaya. Selanjutnya ICC, International Chamber of Commerce sebagai badan arbitrase internasional. Yang terakhir, arbitrase dapat bersifat konsilasi ad hoc atau memulai lembaga seperti ICC. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu bab 13 pemakaian hukum asing. Bab 13 membahas tentang pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional. Hukum asing yang digunakan tidak hanya berupa undang-undang tertulis tapi juga dapat berubah kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin dari negara yang bersangkutan. Dalam hukum perdata internasional, pemakaian hukum asing dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu hukum asing dianggap sebagai hukum, sebagai fakta, atau sebagai bagian dari hukum nasional melalui perjanjian internasional. Namun pemakaian hukum asing tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Bab ini juga membahas pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Putusan pengadilan asing tidak otomatis dapat dilaksanakan, tapi perlu melalui pengakuan atau pelaksanaan sesuai ketentuan hukum. Putusan asing dapat ditolak apabila diperoleh dengan kecurangan, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keadilan, atau pengadilan asing tidak memiliki yurisdiksi. Terakhir, bab ini menjelaskan pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Arbitrase dan Konvensi New York pada 1958, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.